Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti presentasi mata kuliah pendidikan agama Islam di pagi hari ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari kelompok 5 untuk membuka presentasi ini dengan pokok materi membangun paradigma Qur'ani. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama, Diah Sri Lestari dengan nomor induk mahasiswa 208 620 6009. Yang kedua, saya sendiri dengan nomor induk mahasiswa 208 620 6010. Dan yang ketiga, Roy Wisnu Prabowo dengan nomor induk mahasiswa 208 620 6033. Langsung saja materi pertama yang akan disampaikan teman saya, Diah Sri Lestari. Pengertian paradigma. Pengertian paradigma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara etimologi atau bahasa Yunani dan secara terminologi. Yang pertama, secara etimologi. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Yang kedua, secara terminologi. Paradigma adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan dan juga mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kuntawijaya pada tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu bahkan mungkin saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern karena yang pertama, untuk meluruskan akidah manusia. Yang kedua, mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, petunjuk untuk umat Islam dalam segala tindakan yang dilakukan. Dan yang keempat, pembeda antara baik atau buruk, benar atau salah dalam kehidupan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Pada poin pertama, tentang sumber historis, yaitu dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam.
Mengapa bisa disebut masa keemasan Islam ini? Karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Poin yang kedua, tentang sumber filosofis, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama. Maka, jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Poin ketiga tentang sumber psikologis, yaitu Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadikan role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang keempat yaitu tentang sumber sosiologis, yaitu Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada poin terakhir dijelaskan tentang sumber pedagogis. Sumber ini yaitu para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan akan mereka laksanakan, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan akan mereka tinggalkan juga. Argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencangkup segala aspek kehidupan. Ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ajaran Islam berkarakter tadaruj, artinya bertahap dalam wurud dan implementasinya. Ajaran Islam bersifat tahlilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, esensi, dan menarik. Urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Esensi paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Urgensi. Kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memadukan sistem pendidikan Islam. 2. Meningkatkan visi Islam. 3. Mengatasi persoalan metodologi. Ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam, yakni the unity of Allah, the unity of creation, the unity of humanity, the unity of truth and knowledge, the unity purpose of life. Kesimpulan,
Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk, pedoman, pengingat, perintah, kabar baik, peringatan, dan bahkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Isi Al-Quran itu bersifat universal, bahkan semua ilmu pengetahuan secara garis besar terkandung di dalam isi Al-Quran tersebut. Kita diminta untuk dapat membangun paradigma Qurani, karena Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar salah, baik buruk, dan indah jelek adalah Al-Quran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.